yang sama-sama kita muliakan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, juga guru kita, adik-adik sekalian yang berbahagia, calon-calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan. Tugas saya hari ini adalah menyampaikan materi mempersiapkan generasi berkualitas. Seperti apa sih generasi berkualitas dan apa yang harus kita siapkan? Generasi yang berkualitas adalah dambaan setiap orang. Orang tua mendambakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas. Bahkan agama, bangsa, dan negara pun mengharapkan generasi-generasi yang berkualitas, yang bisa diharapkan untuk melanjutkan cita-cita orang tua, cita-cita agama, bangsa, dan negara. Nah, generasi yang berkualitas ini tentu akan dimulai dari pasangan pengantin. Adik-adik, tujuan menikah apa? Tujuan pernikahan adalah dalam rangka membangun keluarga bahagia. Kebahagiaan itu akan didapat bukan hanya satu pasang. Kalau sekarang ini pengantin baru, ada seorang laki-laki, seorang perempuan. Setahun kemudian akan melahirkan anak-anak dan seterusnya. Ada yang 2, 3, ada yang sampai 12. Ini yang depan siapa namanya, Mbak? Iya, Tia, Nia. Calonnya mana? Siapa namanya? Ya? Sujud. Masya Allah, Nia Sujud. SM, Sujud dan Nia. Nikahnya kapan? 18 Maret. Masih lama ya? Sekarang baru tanggal 14 Februari. Ini siapa namanya? Iya. Ya? Pom. Namanya Pom. Calonnya mana? Nggak datang. Sebelahnya? Siapa namanya? Okta. Calonnya mana? Iya, kerja. Nanti dikasih tahu ya sama calonnya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, generasi yang berkualitas itu akan lahir dari rahim seorang ibu melalui hasil hubungan suami istri yang didahului oleh pernikahan. Maka dimulai dari pernikahan. Pernikahannya resmi syah secara syariat agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan. Itu adalah salah satu cara mempersiapkan generasi yang berkualitas itu dimulai dari pernikahan. Pernikahannya terang-terangan apa rahasia? Terang-terangan ya. Suka dengar nggak? Pernikahan siri, suka dengar ya? Nikah kok siri. Siri artinya apa? Rahasia, sembunyi, ngumpet-ngumpet gitu. Sedangkan kata Nabi itu pernikahan harus diiklankan. A'linun nikah, umumkan pernikahan. Sujud dan Nia itu pernikahannya diumumkan. Begitu undangan jadi, di-share di Facebook,
di Instagram, buat kartu undangan. Bagi yang tidak mendapatkan undangan karena lupa jauh, di Facebook tertulis, anggaplah undangan ini sebagai undangan resmi. Oh, jangan dapat jutaan. Kenapa? Saking dia bahagianya. Bahagia kan ya? Bahagia banget ya, Masya Allah. Gak ada orang yang menikah, aduh malu saya nih. Oh, pasti undangannya itu disebar. Bahagia dia. Malah anak-anak sekarang itu milih undangan udah bolak-balik tuh ke percetakan. Wah, ini modelnya begini, besok ulang lagi. Terus ya. Pengen yang terbaik. Kenapa? Perasaan bahagia itu karena dia akan segera melangsungkan pernikahan. Demikian bahagia, ada kebanggaan di hatinya karena dia mendapatkan jodoh dengan orang yang memang dicintai. Baik, pernikahan berangkat dari mana? Apa yang menyebabkan dia itu mau nikah dengan mas sujud? Dipaksa nggak orang tua? Sebabnya apa? Gak usah malu-malu, cinta ya. Oh, cinta itu indah. Allah sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kamu sekalian dari jenis-jenis dirimu azwajan, jodoh, pasangan. Ya. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan, ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan kamu sekalian itu rasa cinta, mawaddatan, ada rasa cinta. Maka berangkat dari cinta inilah kemudian memasuki jenjang berikutnya. Kita berharap pasangan yang akan menikah ini semuanya diawali dengan landasan cinta. Yang kerudung hitam siapa tadi namanya? Kamu yang ya siapa? Okta. Ya, cinta apa ya? Pasti. Cuman ingat bahwa cinta itu hurufnya cuma 5, C-I-N-T-A. Bahkan sekarang ada lagunya ya. C-I-N-T-A, cerita indah namun tiada abadi. Ceritanya indah, luar biasa. Cuma ingat ya, bahwa cinta itu tidak abadi, relatif. Cinta akan segera berlalu. Tanya ibu, bapak, nenek, kakek yang masih ada, tanya apakah nenek masih mencintai kakek atau kakek mencintai nenek? Pasti dia jawab, cinta kakek sudah lama berlalu seiring dengan waktu. Cinta sujud kepada Nia pun tidak abadi, akan segera pudar. Tetapi manakala cintanya dirawat dengan baik, dipupuk dengan baik, begitu cintanya pudar, lahirlah rahmatan, kasih sayang. Nilainya tinggian mana? Tinggian kasih sayang. Cinta boleh berlalu, tapi sayangku padamu tidak akan pernah berlalu sampai mati kita. Jadi ya, pokoknya cinta boleh pudar, tapi kasih sayang itu akan abadi selamanya dari dunia sampai ke akhirat. Kenapa? Dengan cinta dan sayang itulah kemudian akan bisa melahirkan zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik-baik. Okta pengen punya anak berapa Okta? 2, 3, 5, 10? Terserah Allah aja lah ya. Mau dikasih 2 boleh,
3 boleh, 12 juga nggak apa-apa, tergantung. Buah cinta dan kasih sayang itu adalah anak-anak yang merupakan amanah. Kalau sudah punya anak itu, apakah anak yang penting hidup? Anak-anak kita itu adalah merupakan amanat Allah yang harus dididik, dijaga, dipelihara. Habis nikah itu kurun waktu berapa lama sih sampai punya anak? Yang kerudungan kuning no, pojok, siapa namanya? Siapa namanya? Lala. Hana. Ya udahlah, pokoknya Hana dah ya. Calonnya siapa? Iya. Rizky. Masya Allah. Hana dan Rizky, HR. Berapa lama sih setelah menikah kemudian dia punya anak? Ya tergantung. Kalau kemudian habis nikah bulan Maret tanggal 18, kemudian 18 April sudah mulai ngisi, ngidam, alhamdulillah prosesnya begitu cepat, syukuri. Jangan ditolak ya, Mas Sujud ya. Seneng nggak? Seneng banget, Insya Allah. Begitu istrinya mulai ngidam, pertanda bahwa dia sudah ngisi, hamil. Nah, ketika istri sudah mulai hamil, disitulah orang tua berperan bagaimana supaya dia mampu memelihara kehamilannya, karena kelak itu diharapkan akan menjadi generasi berkualitas. Dijaga makanan, dijaga, terus semuanya terpelihara dengan baik. Kalau kita dengar nih orang-orang tua kita, kalau lagi hamil itu suka ada hal yang aneh-aneh ya. Kedengar nggak nih ya? Dengar ya, aneh ya. Tengah malam pengen makan rujak, jam 12 malam tahu-tahu pengen makan yang asem. Mas Sujud cariin rujak 12, di mana tukang rujak? Pokoknya yang penting aku keluar rumah, celungap, selingkuh, balik lagi, nggak ada kang rujaknya, besok aja. Supaya apa? Tidak mengecewakan yang pengen makan rujak. Udah, aku malam kamu, jangan diomelin ya. Udah keluar aja udah ya. Udah keluar rumah, gelap, tutup, udah neng, besok aja ya. Nah, mulai itu terus. Karena proses janin ada di dalam kandungan ibu itu, menurut hadis Nabi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya itu 40 hari baru merupakan nutfah, cairan yang kental. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, 40 hari berikutnya berubah dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Berapa hari itu? 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, 40 hari kemudian berubah lagi dari segumpal darah menjadi sekerat daging. 120 hari sama dengan 4 bulan. Maka ketika seorang perempuan sudah hamil 4 bulan itu, bayur salu ilaihil malaku, Allah mengutus malaikat, bayantuhu bihir ruh, ditiup ruh ke dalam janin yang baru berusia 4 bulan. Tiup ruh. Bahkan bukan cuma ditiupkan ruh, tetapi ditetapkan 4 ketentuan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan 4 ketentuan.
rezekinya, ajalnya, amalnya, dia sengsara atau dia bahagia. Makanya kalau kandungannya sudah 4 bulan, suka ada tuh, teman-teman, tetangga datang ya, doain saya. Apa nih? Walimatul hamlah, selamatan kehamilan. Berapa bulan udah Neng? Udah 4 bulan. Ya Allah, teman-teman datang doain. Terutama suami calon ayah itu harus berperan. Ya, sujud, rizki, pompon, yang laki-laki semua nih, ketika istrinya hamil, kamu harus banyak berbuat. Kenapa? Kan pengen nanti anaknya itu berkualitas. Usap-usap perut istrinya. Mau ya? Mia ya? Kasih usap suami tercinta. Ya, sujud ya, usap-usap. Terus sambil baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, Laka Sadrah, dan seterusnya. Terus usap sampai pules tuh bini. Enak aja lu, sapi lu pules lu. Apa-apa tuh. Pokoknya perempuan kalau lagi hamil dimanja banget tak. Mulai ujian terhadap suami. Oh, istri saya aneh ya. Dulu dia belum hamil, rasa-rasanya biasa-biasa aja. Kok begitu dia hamil ada aja manja. Segala pengen jalan-jalan, pengen itu. Malah ada istri yang lagi ngidam itu pengen ngejitak kepala lakinya. Kasih aja, kasih ya, biarin. Kan bawaan anak aneh, kamu ya udah biarin, aneh-aneh lah. Memang jadi perempuan aneh dia kalau lagi hamil. Ada aja yang diminta. Kadang-kadang lihat suaminya mual, lakinya deketin, soalnya jauhin, sabar ya. Sabar, gak usah marah. Memang itu bawaan. Suami dekat-dekat disuruh jauh. Lihat suami enek, lihat nasi enek. Cuman satu yang dia gak enek. Apa? Ya, jawabannya udah pinter ya. Lihat duit enek, enggak. Nah, itulah pertama diuji kesabaran seorang suami. Maka ketika dia melahirkan anak nanti berapa lama? Dari hamil sampai melahirkan 9 bulan. Yakin? Ya kurang dikit lah teman-teman. Jangan dipatok 9 bulan. Ada yang 7 bulan hamil lahir, katanya prematur. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang hamil sampai 4 tahun. Ya, salah satu imam mazhab itu dalam kandungan ibunya 4 tahun. Saatnya dia melahirkan anak. Lagi-lagi ujian terhadap pasangan ini. Ketika seorang istri mau melahirkan, istri berjuang, bertarung antara hidup dan mati. Cuman harap tenang, Allah itu sudah mengatur gimana nanti lahir. Bayinya kan palanya besar, gimana keluarnya? Kalau mikirin ke situ, Neng, kamu belum lahir udah stres. Tapi yakin, semua adalah urusan Allah, pasrah pada Allah. Itulah tadi suami baca Al-Insyirah itu supaya apa? Supaya nanti istrinya kalau lahir gampang. Suami mendukung, istrinya tengah berjuang melahirkan anak siapa? Anak siapa? Anak berdua kan? Makanya ketika dia berjuang bersama-sama. Makanya istri tidak boleh suuzon. Enak ya kamu ya laki-laki
Istri yang berjuang mati-matian, kamu cuma enak-enakan. Padahal nggak begitu. Saya ngalamin begitu. Istri berjuang di ruang persalinan, apa di rumah sakit umum, apa di puskesmas. Sekarang nggak ada yang dukun rumah ya, di puskesmas lahir istrinya. Suami tidak boleh mendampingi. Kata bidan, bapak keluar pak. Di sini perempuan semua. Dia keluar dia. Bahkan suami lebih stres, kepikiran betul. Kenapa? Apalagi lahir anak pertama. Mundar mandir, ya. Muterin rumah sakit, udah pusing dia. Istrinya mau melahirkan, pusing, bolak balik, biarpun sambil ngerokok. Bolak balik sambil ngerokok. Kenapa? Hilangin pusing gitu. Ada suami yang soleh, begitu istrinya melahirkan, dia di sebelahnya dibaca Quran, zikir, doa, ya Allah, istriku mau melahirkan anakku, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baca yang dia bisa. Pas lembangan ulaika hum syarrul bariyah. Dari ruang sebelah, alhamdulillah, bidan datang pak, pas sujud, alhamdulillah pak, istri bapak sudah melahirkan dengan selamat, bayinya perempuan. Oh, alhamdulillah. Boleh saya lihat? Boleh. Tugas bapak pertama adalah mengazankan anaknya. Ajanin ya, yud. Gak usah manggil muazin dari masjid. Gak usah manggil muazin. Cukup siapa yang azan? Bapaknya. Ya. Suara saya gak enak, bodoh amat. Ya. Ini bukan lomba azan kok ya. Pokoknya teriak tuh Allah. Mau enak mau kagak, yang penting ayahnya mengazankan. Gak usah orang lain. Nanti teringat tuh anak dibilang, oh waktu gua lahir pertama bapak gua yang ngajanin tuh. Siapa bapak lu? Pas sujud. Hebat kan begitu. Masa ngundang orang lain. Ada teman begini. Kata bidan, kata dokter, Pak, ini kan biayanya paket. Oh iya siap. Paket persalinan sampai paket akte kelahiran. Oke siap. Maka bapak sekarang harus memberikan nama buat anaknya. Bingung kan? Nggak ada persiapan dia. Wah, untung dia baca Quran tadi kan. Wah, pas dia tadi baca Quran lempangan ayat ulaika hum syarrul bariyah. Ini aja namanya nih. Siapa namanya? Syarrul bariyah. Nah, bikin akte kelahiran. Pas cukuran rambut, Ustaz diundang. Ustaz tolong ya, doain anak saya yang perempuan ini mudah-mudahan jadi wanita yang soleha, berguna untuk agama, bangsa dan negara, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga patuh kepada kedua orang tuanya. Oke siap. Siapa namanya? Namanya Syarrul Bariyah. Kata Ustaz, astagfirullahaladzim. Bapak pengen anaknya menjadi manusia berguna, tapi nama anaknya adalah Syarrul Bariyah. Syarrul Bariyah ay syarrul makhluqat, sejahat-jahatnya makhluk. Wah, aduh, kata Ustaz, bapak ini bagaimana sih? Nggak musyawarah lagi, kepepet Ustaz, para paket. Ganti. Akte kelahirannya udah jadi. Sayang akte kelahiran, apa nama anak lu nggak beres nih sampai tua? Pilih mana? Ganti nama. Akte kan gampang diganti ya. Ketimbang nanti dikasih nama Syarrul Bariyah, waduh, sejahat-jahatnya makhluk. Ganti nama. Makanya supaya nanti nama anaknya bagus, persiapkan jauh-jauh hari. Jangan-jangan sujud temannya udah siapin nih, ya. Oh belum nikah udah disiapin, bagus kok. Please sekarang adakan nama-nama indah, ya, udah siapin. Kalau laki-laki siapa, perempuan siapa.
Jangan nanti mendadak stres, bingung, kasih nama udah asal aja udah ya. Dari sekalian yang saya muliakan, mulailah pasangan suami istri ini melahirkan satu generasi, laki-laki atau perempuan sama saja, ya, mau laki mau perempuan sama saja. Yang penting orang tua itu bisa merawat, mendidik dengan baik. Rawat, didik dengan baik, karena itu merupakan amanah. Kita hidup ini bergantian, ada regenerasi. Setelah kita nanti ada generasi berikutnya, ada anak. Kalau sehat, panjang umur, nanti ada cucu, sehingga beranak, bercucu, dan seterusnya. Dimulai dari pasangan ini. Makanya tugas yang pertama adalah dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas itu supaya anaknya dididik dengan baik. Dididik anaknya sebelum dia lahir. Kan kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak dalam buayan sampai masuk liang lahat, dari perut sampai masuk kubur. Makanya ketika bayinya masih dalam perut ibunya, sudah mulai belajar dia. Gimana ceritanya? Dia belum lahir ke dunia, masih dalam perut seorang ibu, dia sudah mulai belajar. Apa yang dilakukan ibunya terpengaruh terhadap anaknya. Jadi jangan nanti hamil udah 5 bulan, ibunya rajin main TikTok, terus sekarang main lato-lato, anaknya nyengir, ya mak gua nih. Begitu lahir nanti, wah ini dia kemarin main TikTok nih. Yuk ngaji anak dalam perut, baca sholawat, terus banyak doa, banyak bangun malam minta kepada Allah. Banyak orang-orang yang sukses, ya, ekonominya dia pas-pasan, pendidikannya rendah, tetapi dia berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Kita kerja keras, cari nafkah, cari uang, semuanya buat keturunan kelak nanti. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, generasi yang berkualitas itu dambaan setiap orang. Sampai Allah saja itu memberikan isyarat, bahkan ancaman. Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah tegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah. Siapa? Orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah sesudah mereka. Awas nih, diancam kita. Jangan sampai nanti kita melahirkan anak-anak yang lemah. Lemah imannya, lemah pendidikannya, sampai kemudian nanti lemah ekonominya. Maka kelemahan-kelemahan itu harus dihindari supaya anak itu kuat ekonominya, kuat imannya, pendidikannya juga hebat. Dan semua itu harus diusahakan oleh ayah dan ibunya. Zaman akan berubah. Kata Nabi, allimu auladakum li'annahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sekalian, karena mereka akan hidup di satu zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Zaman akan berubah. Zaman orang tua kita dulu berbeda dengan zaman yang kini tengah kita hadapi. Nanti 19 tahun kemudian, 20 tahun kemudian zamannya sudah berubah. Tantangan jauh lebih berat daripada tantangan yang sekarang kita hadapi. Tantangan ekonomi, tantangan akidah, dan lain sebagainya.
itu akan jauh berbeda dengan zaman yang sekarang sedang kita hadapi. Makanya harus disiapkan sebaik mungkin. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,